Herman tertunduk penuh sesal. Mulutnya terkatup, wajahnya suntuk. Matanya menatap kegelapan malam di luar jendela. Kopi hitam yang sudah dingin diminum untuk menghilangkan kegalauan hatinya. Pikirannya menerawang pada peristiwa minggu yang lalu. Terkenang pada Pak Sony, gurunya yang sudah diangkat orang tuanya sendiri. Maklum saja, dia sudah yatim piatu sejak umurnya 2 tahun. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa, Tuhan? Getar bibirnya bergumam lirih. Air mata luruh perlahan di pipi mengiringi himpitan sesawan. Dengan susah payah, ia mencoba untuk memikirkan hal-hal tentang pekerjaannya yang sangat menumpuk. Semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikiran hanyalah perkataan guru SMP-nya di suatu malam seminggu yang lalu. Malam itu, Herman membawa pekerjaannya pulang. Ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Ia harus mempresentasikan ide dan pengembangan bisnis perusahaannya. Dia harus tampil prima agar para pemegang saham tetap mempercayainya sebagai direktur utama. Ketika Herman memeriksa pekerjaannya, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, terdengar suara pria mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Herman sambil bangkit bergegas untuk membuka pintu. Oh, Pak Sony, silahkan masuk Pak, kata Herman sambil mencium tangan gurunya yang sudah rendah tersebut. Pak Sony adalah pensiunan guru bahasa Indonesia di SMP-nya dulu yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Karena beliau tidak punya anak, beliau sering mengajari tentang pelajaran sekolah dan sering menasihati Herman tentang perilaku hidup yang baik sehingga bisa mengantarnya sebagai seorang yang sukses seperti sekarang ini. Aku sengaja mampir ke sini, Nak Herman, untuk memberikan buku berisi puisi yang sudah Bapak buat untuk Nak Herman. Tolong dibaca ya. Siapa tahu puisi itu bermanfaat untuk Nak Herman. Dan Bapak minta tolong jika ada waktu nanti sore sepulang kerja mampir ke rumah, dan Bapak minta tolong ya supaya dibacakan di depan Bapak. Sebab dulu kamu kan juara nasional dalam lomba baca puisi. Minta tolong ya Nak Herman, kata Pak Sony memohon. Oh iya Pak, terima kasih bukunya. Nanti sepulang kerja saya akan sowan ke rumah Bapak dan akan membacakan puisi ini untuk Bapak, janji Herman. Terima kasih Nak Herman, saya nantikan kedatanganmu. Aku benar-benar ingin mengenal Nak Herman untuk terakhir kali. Teringat dulu saat masih SMP, kamu membaca puisi dengan penuh penghayatan hingga air mata Bapak tak sadar menetes secara bangga punya murid seperti Nak Herman, jawab Pak Sony berpindah. Terlintas dalam kenangannya dulu ketika Herman menjalani latihan demi latihan cara membaca puisi yang baik dari Pak Sony, sehingga dia bisa menjadi juara 1 puisi tingkat nasional bertahun-tahun di tingkat jenjang SMP. Betapa Pak Sony merangkulnya dengan bangga hingga tetesan air mata bercucuran di pipinya. Wah Pak, terlalu berlebihan. Saya biasa saja Pak, berkat bimbingan Bapaklah saya mampu menjadi seperti ini, kata Herman. Pak Sony pun tersenyum. Ya udah Nak Herman, aku pamit dulu ya, di rumah Ibu menunggu sendirian. Kok terburu-buru, tidak minum sebentar Pak, kata Herman. Tidak Nak, terima kasih tawarannya, jawab Pak Sony. Akhirnya Herman menghantar Pak Sony ke pintu depan dan mengiringi kepergian mantan guru SMP-nya dengan senyum yang mengunjung. Buku yang diberikan Pak Sony itu pun diambilnya dari meja tamu, lalu diletakkan di meja ruang kerja, ditumpuk bercampur dengan berkas-berkas pekerjaannya.
tahu, dia pun melanjutkan pekerjaannya untuk menulis laporan dan membuat persentase agar bisa sukses di hadapan para pemegang saham di perusahaan yang dipimpinnya. Waktu pun berlalu. Herman berhasil mempresentasikan ide-ide brilian dari perkembangan perusahaan yang ia pimpin di hadapan para pemegang saham, yang mendapatkan aplaus dan pujian dari mereka. Hingga hari pun beranjak malam, dia masih disibukkan dengan diskusi dengan tim yang dibentuknya agar sukses dalam melaksanakan konsep-konsepnya. Tepat pukul 11, diskusi pun telah usai. Dia berkeringat dan dia beringsut dan pamit dengan timnya untuk pulang. Dia masukin mobil Fortuner, hadiah dari perusahaan, dengan wajah puas dan lega. Apa yang diusahakannya dihargai dan diterima tanpa sanggahan. Ketika mobilnya mau disarter, pandangannya tertuju pada buku tulis di dashboard mobil. Buku tulis milik Pak Sony yang berisi puisi miliknya. Ya Allah, aku benar-benar lupa. Sudah janji dengan Pak Sony agar hadir sore tadi untuk membacakan puisi dari buku ini. Pak Sony, maafkan aku Pak, aku benar-benar lupa, bisik hatinya Pilu. Sekarang aku harus ke rumah Pak Sony untuk memenuhi janjiku walau terlambat. Dan Herman pun melajukan mobilnya dengan secepatnya sampai di rumah Pak Sony. Guru yang sudah menjadi bapak yang disayanginya. Di mulut kampung menuju Pak Sony, dia melihat bendera kuning terpasang di tiang listrik. Rupanya ada yang meninggal di kampung ini. Aku parkir di depan rumah aja daripada nanti repot memutar balik pulangnya, batin Herman. Lalu dia pun mengambil buku tulis Pak Sony dan turun dari mobil untuk berjalan menuju rumah beliau yang berjarak sekitar 20 meter. Dia pun tersentak kaget, ada teratak dan lampu menyala terang di rumah Pak Sony. Siapa yang meninggal? Katanya risau. Herman pun bertugas untuk memastikan ketika lemas seluruh tubuhnya. Matanya tertuju pada tulisan di depan tak bahwa yang meninggal adalah Pak Sony dari pukul 6 malam. Ia pun memasuki rumah Pak Sony setelah bersalaman kepada tamu takziah yang lain. Assalamualaikum, kata Herman setengah berbisik. Waalaikumsalam. Oh, Nak Herman, silakan masuk Nak, kata Bu suami sedih sambil melihat air mata di pipinya. Apa Bapak sudah meninggal, Bu? Kapan? Kok saya tidak memberi kabar? Kenapa, Bu? Pertanyaannya bertubi-tubi kepada Ibu Sony. Ya Nak Herman, tadi sore Bapak menunggu-nunggu Nak Herman, tapi rupanya Nak Herman saat masih sibuk di telepon juga tidak menjawab, kata Bu Sony menjelaskan. Seketika Herman pun membuka HP-nya. Benar sekali, ada 3 panggilan Pak Sony yang tidak dijawabnya. Astagfirullahaladzim, ya Bu, saya hilaf. Tadi pekerjaan baru rampung jam 11 malam. Maafkan aku ya Bu, HP-nya aku silent, kata Herman menyesal. Hatinya berkecamuk tatkala matanya tertuju pada jenazah di depannya. Jenazah Pak Sony, guru yang amat disayanginya, yang itu telah terpulang. Beliau yang membuka masa depannya, yang menuntun tanpa pamrih dan kerap memberi kata-kata inspiratif, penyemangat untuknya, telah meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Berkat piagam-piagam dari kejuaraan puisi nasional di bawah pembimbingnya, dia bisa diterima di SMA favorit dan memperoleh beasiswa. Lewat puisi pula, dia bisa masuk ke perguruan tinggi karena dia sudah berjanji dan menjadi juara nasional berkali-kali berkat bimbingan beliau. Dan dia pun bisa diterima di perusahaan ternama juga berkat kepiawaiannya dengan presentasi tentang konsep-konsep usaha yang didasari dari karakter yang dilekatkan dari puisi-puisi yang dilatih dari Pak Sony. Dia pun melangkah gontai menuju
jenazah yang tergujur di depannya. Dia bersimpuh, "Maafkan aku, Pak. Aku sibuk dengan urusanku hingga melalaikan Bapak untuk membaca puisi terakhir Bapak tadi sore. Maafkan aku, Pak." Sesalnya tidak bertepi. Tak terasa air mata mengucur deras membasahi pipi dan janggutnya. Perlahan dirogohnya saku bajunya untuk mengambil buku tulis yang diberikan Pak Sony kemarin malam. Dibukanya buku dibacanya dengan perlahan, baris demi baris puisinya. Gurat lelah. Malam ini angin menusuk belulang. Naungan sepinya bakal tak berujung. Berjalan hidup perlahan melepas bawaannya. Makanan, minuman, baju, bahkan harga dirinya. Lelah telah menggurat di setiap langkah-langkah. Ku ingin tidur dalam hangat dekap sunyinya, berteman angan yang mengembus doa, berkasur rumput, membantal jember tangan. Harapku terus memimpikan si buah hati, membaca nilai hidup berkaca laku. Tuhan, andai jari bisa menggapai kurangkuh bulan dan matahari untuknya, andai kaki bisa melangkah, ku derapkan menuju gerbang ke sana bersamanya selalu. Tuhan, bisukan mulutku, tulikan telingaku. Jika indera itu tidak menjadi bara di asanya, karena berartinya hidup dari teladan, bukan kata serapah dan laki-laki yang beralas sandal. Tuhan, ampuni atas lelahku, tersampainya cinta hanya lewat gurat pena dan mengeluh, berbekal rindu menggunung dengan berjuta lelah yang indah, karena keringat telah menjadi semangat. Herman membaca puisi ini dengan keras dan terbata-bata penuh haru. Dia sadar puisi ini adalah ungkapan Pak Sony untuknya. Beliau ingin pamit bahwa waktu untuk menemaninya akan berakhir. Sayang, dia abaikan itu semua, sibuk dengan kepentingannya sendiri. Dia tak peduli ketika waktu semua mata tertuju padanya dengan hati yang bertanya-tanya. Dia hanya berharap agar Pak Sony bisa mendengar dan mengomentari bacaan puisinya dari tempat peristirahatan yang terakhir. "Pak Sony, Bapakku, maafkan aku," jerit dalam hatinya penuh sesal. Dan air mata Herman pun tumpah. Suara tangisnya menghibah di sisi depan tempat jenazah guru yang amat dihormatinya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.